Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Nur Acadia. Saya mahasiswa Magister Ilmu Manajemen di Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang isu-isu outsourcing di Indonesia. Topik ini merupakan topik yang saya dan teman-teman dan juga dosen pengampu saya bahas di mata kuliah isu-isu kontemporer dalam SDM. Baik, selamat menikmati. Baik teman-teman, yang akan saya bahas dalam video ini ialah terkait dengan isu-isu outsourcing khususnya di Indonesia. Yang akan saya bahas pada video kali ini ialah tentang apa itu outsourcing, terus bagaimana outsourcing Indonesia, seperti misalkan peraturan, terus juga keadaannya, dan sebagainya. Terus juga ada kendala yang dihadapi di Indonesia, baik terkait persepsi dan juga kendala-kendala saat ini yang terjadi, dan yang terakhir ialah terkait dengan perhitungan upah bagi outsourcing. Outsourcing atau alidaya adalah pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan tersebut. Jadi awal timbulnya outsourcing di dunia bisnis adalah adanya keinginan untuk saling membagi resiko di dunia kerja karena tidak semua perusahaan mampu mengatasi permasalahan di pekerjaan mereka. Seperti contohnya di rumah sakit. Kita sama-sama tahu bahwa memiliki core bisnis untuk memberikan pelayanan medis kepada pasiennya. Core kompetensi yang harus dimiliki itu ialah manajemen, dokter dan juga perawat. Nah, kebutuhan tenaga kerja di luar core kompetensi tersebut seperti contohnya tenaga keamanan, tenaga kebersihan, tenaga jasa boga, driver, dan lain-lain. Jadi kalau di universitas itu mungkin beda lagi. Core bisnisnya ialah melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Core kompetensinya ialah di pihak manajemen, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga adanya kebutuhan tenaga kerja di luar core kompetensi tersebut. Misalkan contohnya seperti tenaga keamanan, tenaga kebersihan, driver, dan lain-lain. Perusahaan yang menggunakan outsourcing berdasarkan jenis industrinya. Jadi ini ada beberapa jenis industri ya. Ada industri perbankan, industri jasa pendidikan, industri kertas, industri pengolahan karet dan plastik, industri makanan dan minuman. Mereka dari sampel 44 itu 100% menggunakan jasa outsourcing. Nah, untuk industri alat berat, mesin dan sarana transportasi, terus juga industri farmasi dan kimia dasar, industri telekomunikasi dan informasi teknologi itu ada yang menggunakan dan ada juga yang tidak menggunakan. Perusahaan yang menggunakan outsource berdasarkan status kepemilikannya, jadi 100% itu dari perusahaan nirlaba, perusahaan joint venture, dan perusahaan BUMN. Sedangkan swasta asing dan swasta nasional itu ada yang menggunakan dan ada juga yang tidak menggunakan. Seperti yang digambar ya, ada presentasinya ya. Nah, alasan menggunakan outsourcing, jadi dari 44 sampel tersebut, alasan tertinggi yaitu 33,75%, perusahaan dapat fokus terhadap core bisnisnya. Terus 28,75% yaitu penghematan biaya. Yang ketiga 15% mereka beralasan karena turnover karyawan menjadi lebih rendah. Terus yang 11,25% itu alasannya ialah modernisasi dunia usaha. Dan alasan lainnya juga sebesar 11,25%. Nah, ini dasar-dasar hukum yang saya angkat untuk topik ini. Ya, yang pertama itulah sebagai ibaratnya landasannya ya, itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi setelah saya mencari-cari informasi terkait dengan peraturan-peraturan apa saja sih sebenarnya yang melindungi pekerja atau ibaratnya memperdomani hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan dan sebagainya, itu sangat banyak sekali peraturan. Jadi ini 4 lah yang saya anggap penting untuk dibahas di topik kali ini. Outsourcing atau alidaya. Jadi dalam sistem outsourcing atau alidaya ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pemberi pekerjaan, pihak perusahaan outsourcing, dan para pekerja itu sendiri.
Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa outsourcing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Yang kedua, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Yang ketiga, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Di Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, terdapat 5 jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcingkan, yaitu jasa kebersihan, jasa permakanan, jasa pengamanan, jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan yang terakhir jasa angkutan bagi para pegawai. Konsep dari sistem outsourcing ini ialah outsourcing hanya boleh meng-hire atau misalkan pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan itu hanyalah pekerjaan-pekerjaan penunjang yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi. Dengan kata lain, jika tidak ada outsourcing ini, maka kegiatan operasional perusahaan harus tetap berjalan. Terkait dengan proses penyerahan pekerjaan, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa ada 3 pihak yang terlibat dalam sistem outsourcing ini. Yang pertama, adanya penyerahan pekerjaan dari perusahaan pemilik pekerjaan kepada perusahaan outsourcing. Nah, hubungan kerja antar perusahaan pemilik pekerjaan dengan perusahaan outsourcing itu harus tertulis dengan perjanjian. Nah, selanjutnya, perjanjian tersebut tentunya harus mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pihak dan juga harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah itu, setelah perusahaan outsourcing mendapatkan perjanjian kerja ya atau kontrak kerja, maka mereka harus melaporkan ke instansi ketenagakerjaan di kabupaten atau kota setempat atau di tempat dia melakukan perjanjian tersebut dengan melampirkan izin usahanya. Nah, terdapat sanksi administratif yaitu sanksi teguran tertulis sebanyak 2 kali dengan jangka waktu 3 hari. Lalu adanya sanksi pembekuan jika ibaratnya sanksi teguran itu tidak direspon atau ditindaklanjuti oleh perusahaan. Para pekerja outsourcing ya memiliki perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi para pekerja tersebut ya. Sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seperti ini penggambaran atau infografisnya hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa pekerja, dan juga para pekerja. Jadi hubungan kerja antar pihak tersebut harus tertulis di perjanjian tertulis. Nah, khusus untuk para pekerja, perjanjian tertulisnya itu ada 2 jenis ya. Ada perjanjian kerja waktu tertentu dan ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Apa sih bedanya? Ya, bedanya dari PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu itu dibatasi oleh waktu atau selesainya pekerjaan. Misalkan PKWT itu perjanjiannya itu dibikin selama ini pekerjaannya hanya akan dilaksanakan selama setahun, maka perjanjian tersebut jelas dituliskan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan juga kontraknya itu mencatat bahwa ini akan berakhir selama setahun atau misalkan akan berakhir selama 2 tahun gitu. Nah, kalau PKWT ini tidak memiliki batasan waktu, dengan kata lain PKWT ini merupakan pegawai tetap. Nah, dalam PKWT, proses PHK dapat terjadi dengan sendirinya. Secara hukum sesuai dengan aturan yang tertera tanpa perlu melalui proses Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau LPPHI. Sebaliknya, dalam PKWTT, PHK dapat terjadi karena alasan tertentu dan harus melalui proses LPPHI tersebut. Kalau di PKWT itu tidak ada masa percobaan, sedangkan di PKWTT boleh ada masa percobaan. Kontrak kerja PKWT harus tertulis dengan huruf Latin dan dalam bahasa Indonesia, sementara kontrak kerja PKWTT bisa berupa tertulis ataupun lisan. PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi ketenagakerjaan, sementara PKWTT tidak wajib. Nah, ini kan tadi di awal sempat saya sampaikan terkait dengan apa saja sih pekerjaan yang memenuhi syarat untuk dilakukan outsourcing.
Jadi kalau ada pelanggaran terhadap 4 poin tersebut, maka hubungan kerja yang awalnya antara perusahaan pemberi pekerjaan memberikan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing, sedangkan perusahaan outsourcing yang mengelola pekerja, jika ada pelanggaran tersebut, maka hubungan kerja itu menjadi perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja langsung. Kendala yang dihadapi dalam outsourcing tentunya di Indonesia, jadi banyak ya stigma-stigma negatif yang muncul di masyarakat. Seperti contohnya stigma penyedia jasa pekerja memotong banyak terkait upah pekerja, terus adanya outsourcing dengan kontrak upah minim, terus juga adanya pemotongan hak-hak para pekerja, dan lain-lain, terus adanya PHK terselubung, dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Hapus outsourcing, tolak upah murah, jangan jual rakyat Indonesia. Nah, ini kan semua ibaratnya tuntutan ya, tuntutan dari para pekerja. Nah, ini sedikit selingan saja. Jadi, kalau saya menanggapinya ini semua adalah perception atau it's all about perception. Jadi kalau kita lihat di gambar wanita yang sebelah kiri itu kan kita bisa ada yang melihat itu wanita cantik, ada juga yang melihat dia adalah seorang nenek-nenek. Nah, kalau teman-teman ngelihatnya awal pertama lihat apa yang dilihat pertama kali? Yang sebelah kanan dari sisi kiri kita hitung baloknya ada 1, 2, 3, dan 4, ada 4. Di sisi kanan itu baloknya ada 3. Nah, tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi ini it's all about perception. Oke, ini persepsi dari para pekerja ya. Jadi menurut pekerja ya, berdasarkan dengan artikel-artikel berita-berita yang saya baca, itu tuntutan mereka itu ialah mereka merasa upah yang diberikan itu terlalu sedikit. Jadi mereka menuntut adanya revisi PP 78 tahun 2015. Terus yang kedua, mereka merasa resiko pemutusan hubungan kerja itu tinggi. Terus adanya potongan jaminan kesehatan yang semakin besar dengan seiring dengan adanya kebijakan. Contohnya tadi ada kebijakan iuran BPJS akan meningkat. Maka itu akan berdampak terhadap income bulanan yang akan mereka bawa pulang. Terus yang keempat itu ialah regulasi yang hanya memihak kepentingan perusahaan. Nah, yang terakhir ini ialah persepsinya pekerja ya bagaimana caranya mereka kerja aman, nyaman dengan upah yang sesuai harapan. Nah, kalau dari sisi pengusaha, ya intinya pengusaha itu akan selalu melakukan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan penghasilan maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Nah, yang kedua ialah memenuhi peraturan yang ada, tidak mau berurusan dengan hukum, agar kegiatan operasionalnya berjalan dengan lancar. Antara hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja, memang peran pemerintah ini sangat penting dalam menjaga ya keberlangsungan hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja. Karena peran pemerintah ini satu ya, menjalankan sistem ekonomi dan politik negara. Jadi pasti punya beban tersendiri ya sebagai pemerintah. Terus juga yang kedua, menetapkan kebijakan. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam bentuk memberikan perizinan, merespon pengaduan, dan juga melakukan tindak lanjut terkait pengaduan tersebut dan lain-lain. Yang keempat ialah melaksanakan pengawasan. Nah, ini peran yang sangat-sangat dibutuhkan ya, karena memang kalau peraturannya sudah ada, kebijakannya sudah ada, nah yang paling penting setelah itu ialah ketika pelaksanaan, pengawasan melekat itu sangat penting. Atau pengawasan ibaratnya, apakah benar yang dilakukan atau praktek di lapangan itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti itu. Terus yang terakhir ialah melakukan penindakan atas pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Hot issue lainnya terkait outsourcing di Indonesia ialah adanya zona abu-abu pada outsourcing di Indonesia. Jadi kalau di PM19 tadi ya, hanya 5 pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan. Ya. Sedangkan di lapangan itu
Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang ibaratnya tidak tercantum dalam 5 jenis pekerjaan itu, tetapi statusnya mereka pegawai outsourcing. Nah, ini menjadi zona abu-abu. Nah, akhirnya pada sektor masing-masing sektor mereka mengeluarkan kebijakan, mereka mengeluarkan surat edaran masing-masing, bahwasanya mereka membuat nomenklatur tersendiri gitu kan. Seperti contohnya ya di usaha apa namanya perbankan gitu kan. Pekerjaan seperti orang yang bekerja di pusat layanan telepon atau call center, distribusi uang tunai, pengisian ATM, pemasaran, dan lain-lainnya, itu merupakan pekerjaan penunjang. Padahal pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak tercantum di PM19. Nah, muncul surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 ini dia di situ banyak ya, nggak cuma ini saja tuh, banyak sekali nama-nama pekerjaan yang ibaratnya mereka bisa outsourcingkan ya. Jadi kalau yang berdasarkan tadi itu masih adanya zona abu-abu ya terkait dengan kebijakan. Terus hot issue lagi yang di outsourcing di Indonesia ya, apalagi pada saat ini ya kita di masa pandemi COVID ini, yaitu tingkat pengangguran yang semakin meningkat seiring dengan adanya para pekerja yang dirumahkan atau bahkan sampai di PHK. Nah, berdasarkan data Kemenaker sendiri pada pada tanggal 27 Mei 2020, pekerja sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja, pekerja sektor formal yang ter-PHK 380.221 pekerja, dan pekerja sektor informal yang terdampak adalah sebanyak 318.959 pekerja. Nah, untuk outsourcing ini memang outsourcing itu kan bisa memberikan apa namanya jasanya itu kepada instansi pemerintahan, bisa ke BUMN, bisa juga ke swasta. Nah, kalau di pemerintahan ya memang masih ada yang berjalan sesuai dengan kontraknya ya saat pandemi ini, atau ada perubahan kontrak gitu kan. Contohnya ya outsourcing atau outsourcing cleaning service dan driver di Politeknik Penerbangan Medan itu masih terus sesuai dengan kontrak dilaksanakan. Terus perusahaan outsourcing di perusahaan BUMN juga seperti itu masih berjalan atau ada perubahan kontrak gitu kan. Nah, yang terdampak ini sebenarnya perusahaan outsourcing di perusahaan swasta. Karena eh, seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, ya, banyak juga perusahaan yang ibaratnya jadi bangkrut, terus yang awalnya bisa mempekerjakan banyak orang, baik itu pekerja tetap ataupun pekerja outsourcing. Ketika pandemi ini, mereka sedikit-sedikit mengurangi, sampai akhirnya banyak pegawai atau pekerja yang terdampak. Nah, ini yang seru nih terkait dengan perhitungan upah, ya. Komponen-komponen upah outsourcing. Jadi untuk upah-upah tersendiri itu dibahas di PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, di PP nomor 78 tahun 2015 ini menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman atau safety net agar upah tidak dibayar lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga agar upah tidak merosot sampai pada tingkat yang membahayakan gizi pekerja atau buruh, sehingga tidak mengganggu kemampuan kerjanya. Jadi yang biasa kita dengar UMP atau upah minimum provinsi itu memang harus ditetapkan oleh gubernur. Nah, ini di PP tersebut ya ada cara penghitungan bagaimana menentukan upah minimum di tahun depan misalkan gitu. Jadi faktor pengalinya atau faktor yang dihitung ialah upah minimum tahun berjalan, terus adanya inflasi dan juga adanya apa namanya pertumbuhan produk domestik bruto sebagai faktor-faktor yang dihitung untuk menentukan upah minimum provinsi. Ini beberapa contohnya ya. Nah, ini seperti data yang saya ambil untuk upah minimum provinsi Sumatera Utara tahun 2020 itu ialah sebesar 2,4 juta, hampir sebesar 2,5 juta. Nah, dari UMP itu bisa diturunkan lagi untuk para gubernur menetapkan lagi upah minimum kotanya. Nah,
Upah minimum kota ini tidak boleh lebih kecil dibanding dengan upah minimum provinsi. Seperti contohnya di Kota Medan, ya kan? Kalau tadi kita lihat UMP-nya itu adalah sebesar 2,5, di Kota Medan sendiri itu adalah sebesar 3,2. Kabupaten Deli Serdang 3,1, terus yang paling rendah itu ada di sekitar 2.500.000, ada di Kabupaten Tapanuli Utara, ada di Kabupaten Dairi, dan juga ada di Kabupaten Nias, itu sebesar 2,5. Di Jakarta sendiri ada contohnya ya upah minimum sektoral Provinsi DKI Jakarta. Jadi selain ada UMP, ada UMK, ada juga upah minimum sektoral. Jadi kalau di peraturan Gubernur DKI Jakarta ini, itu sektor-sektor pekerjaannya yang ada range gajinya atau upahnya itu sebesar berapa. Seperti contoh kita ambil sektor bangunan dan pekerjaan umum. Jadi upahnya itu sebesar 174.748 sampai dengan 211.379. Itu untuk upah per hari. Nah, komponen-komponen upah outsourcing itu harus mempertimbangkan. Yang pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus juga tunjangan hari raya wajib diberikan maksimal H-7 atau 7 hari sebelum lebaran atau sebelum hari raya. Dan ini besarannya itulah minimal sebesar gaji pokok. Terus yang ketiga, menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan tercantum di dalam perjanjian kerja. Yang keempat, pegawai dengan masa kerja di bawah 3 bulan wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Tetapi jika pegawai atau pekerja yang masa kerjanya di atas 3 bulan wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Nah, ini beberapa ya ketentuan-ketentuan terkait dengan presentasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Baik itu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Oke, ini akan saya simulasikan perhitungan upah jasa outsourcing. Jadi, teman-teman mohon digarisbawahi ini hanya contoh saja, ya. Ini bisa berbeda di tempat lain-lain sesuai dengan kesepakatan dan juga sesuai dengan peraturan yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, seperti contohnya nih kan kita di poin A ini ada upah, ya, upah basic atau pokoknya itu mengikuti UMP Sumut 2020 yaitu sebesar 2.499.243. Nah, di bawahnya ada tunjangan jabatan, tunjangan skill, kalau memang tidak ada kita skip saja, kalau ada ya dicantumkan. Maka kita dapat ya upah tetapnya itu sebesar 2,499.243. Lalu ada tunjangan produktivitas ada apa tidak? Terus adakah insentif prestasi ada apa tidak? Dan lain-lain. Nah, upah variabelnya ini untuk pegawai outsourcing atau dengan PKWT itu ya tidak ada, maka total upah yang didapat ialah sebesar 2,499.243 rupiah. Terus kita perlu perhitungkan benefit. Jadi selain upah ada benefit. Apa yang didapat oleh para pekerja? Apakah mereka dapat shift allowance? Apakah mereka mendapatkan upah overtime? Apakah mereka mendapat benefit pulsa? Ya, itu bisa dicantumkan. Kalau tidak ya silakan tidak usah dicantumkan. Terus jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan itu sebesar 4% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh pekerja. Nah, bisa saja ya ketetapan perusahaan misalkan 5% ini kita tanggung, itu bisa saja, itu tergantung dengan kesepakatan. Terus BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja itu range-nya dari 0,24% sampai dengan 1,74% dari gaji pokok. Terus ada jaminan kematian yaitu sebesar 0,30%. Terus ada jaminan hari tua itu sebesar 3,7% ditanggung perusahaan dan 2%-nya ditanggung oleh pekerja. Nah, kenapa ada jaminan hari tua di sini? Ini karena kan kita hitungannya seolah-olah ini kontrak selama setahun. Jadi kan tadi ada peraturan bahwasannya pekerja yang akan bekerja dengan masa kerja lebih dari 3 tahun harus didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk jaminan hari tua. Oke. PPH, ya PPH dicantumkan di sini. Apakah PPH-nya pegawai atau pekerja tersebut terkena PPH? Jadi berdasarkan peraturan jika penghasilannya itu kan di bawah 4.500.000 per bulan, maka dia bebas atau tidak dikenakan PPH 21.
Jadi total benefit yang didapat oleh si pekerja itu ialah sebesar Rp280.915 per bulannya. Maka total benefit dan total upah itu per orang ialah sebesar Rp2.780.158. Nah, untuk tunjangan hari raya, tunjangan hari raya ini jadi ada THR per tahun yaitu sebesar 1 kali gaji pokok. Ya. Jadi per orang per bulan itu jatuhnya Rp208.270. Biaya lainnya ketika perekrutan apakah ada biaya rekrutmen, apakah ada biaya rekrutmen initial training ya, misalkan kayak ibaratnya training before kerja ya gitu ya. Training yang harus diberikan kepada pekerja sebelum mereka benar-benar bekerja gitu kan. Adakah training refreshment, adakah turnover atau pergantian, adakah pakaian seragam, adakah peralatan pekerjaan dan sebagainya, itu perlu dicantumkan di biaya-biaya lainnya ini. Nah, untuk kasus ini kita mencantumkan biaya rekrutmen dan juga biaya initial training ya. Jadi ada total biaya lainnya yaitu sebesar 600.000. Sehingga biaya lainnya per orang per bulan itu jatuh pada 50.000 per bulan. Nah, grand total biaya per SDM per bulan adalah sebesar Rp3.038.428. Nah, yang terakhir ini yang harus dihitungkan ialah manajemen fee atau jasa perusahaan. Manajemen fee dari biaya yang dibebankan ini merupakan keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan outsourcing. Ini range-nya yang saya tahu tidak ada batasannya, jadi sesuai dengan kesepakatan. Ya, biasanya itu antara 10 sampai 20%. Ya, jadi diambillah 20%, contohnya ini ya, dari grand total biaya per SDM tadi per bulannya. Maka keuntungan perusahaan yang didapat oleh outsourcing si perusahaan outsourcing itu adalah sebesar 607.686.000. Sehingga total yang dibayarkan kepada penyedia jasa outsourcing ya. Jadi pemberi pekerjaan itu membayar sebesar Rp3.646.114. Nah, kalau kita lihat ya ada selisih antara yang dibayarkan dengan yang diterima. Ya, ini kan yang diterima bersih nih oleh para pekerja kan. Maka ada biaya sebesar Rp1.146.871. Dan sebenarnya 1.146 itu ya tidak penuh dalam ibaratnya tidak sepenuhnya ya dirasakan oleh si perusahaan outsourcing. Gitu. Jadi kan ini tadi ada keuntungan, ada juga benefit yang memang dirasakan oleh si pekerja itu sendiri. Nah, rangkuman yang bisa saya tarik dari presentasi saya tadi itu, jadi yang pertama ialah pekerjaan yang dapat dialidayakan atau outsourcing bukan merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Yang kedua, peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan, pengawasan, dan juga pendisiplinan terhadap pelaksanaan praktek outsourcing sangat dibutuhkan. Karena ya, seperti yang saya sampaikan tadi, peraturan kita sudah ada, sudah banyak mengatur di segala lini dalam bidang ketenagakerjaan, tetapi perlu pengawasan dan disiplin baik itu dari pekerja, perusahaan, dan juga disiplin oleh pemerintah itu sendiri. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan isu-isu outsourcing. Jika ada pertanyaan, masukan, dan saran, silakan komen di bawah. Kritik yang membangun sangat saya butuhkan. Di akhir presentasi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah isu-isu kontemporer dalam SDM, yaitu Ibu Dr. Elizabeth Siaan, yang telah memberikan banyak bimbingan, sehingga saya bisa lebih berkembang, lebih banyak pengetahuannya, dan lain-lain. Dan juga ini pertama kali saya membuat video YouTube. Jika tidak beliau yang menstimulan gitu kan, saya tidak akan pernah memiliki video pertama saya.